Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Saya semester 3 di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan, bagaimana dakwah Islam tersebar di benua Afrika. Berikut penjelasannya. Islam pertama kali diperkenalkan ke benua Afrika oleh tentara Arab yang datang ke Mesir di bawah komando Amr bin al-Ash pada tahun 640 Masehi. 3 tahun kemudian, Romawi Timur menarik mundur pasukannya dan meninggalkan wilayah yang penduduknya telah menganut agama Nasrani itu. Selanjutnya, wilayah tersebut akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kontak Islam dengan Afrika adalah ketika hijrah ke Habasyah. Para sahabat yang hijrah ke sana mendapat perlakuan baik dari masyarakat setempat dan dari Raja Najasyi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Panglima Amr bin al-Ash menguasai Mesir selama 639 sampai 644 Masehi setelah mengalahkan tentara Romawi Timur. Kota Fustat dijadikan sebagai ibu kota Islam pertama di bumi Afrika. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarroh berhasil mengalahkan Romawi Timur dalam sebuah perang yang terjadi di Laut Tengah. Tidak hanya itu, ia juga berhasil menguasai Barqah dan Tripoli. Pasukan Abdullah maju terus ke arah Carthage, ibu kota Romawi Timur di Afrika. Merasa terdesak, Romawi Timur menawarkan gencatan senjata. Mendengar berita tersebut, Raja Konstantin III sangat marah. Ia ingin semua wilayah kekuasaannya yang telah jatuh ke tangan kaum muslimin direbut kembali. Pada saat itu Madinah bergolak karena Khalifah Utsman dibunuh, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan peperangan. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri Bani Umayyah, ia melantik Uqbah bin Nafi untuk menjadi gubernur di Afrika pada tahun 666 Masehi. Uqbah memimpin pasukan untuk menghadapi pengacau di Fezzan atau Libya bagian selatan dan Wardan atau Aljazair. Ia juga berhasil mencapai Sudan dan Ghana, lalu membuka jalan sampai ke kota Audagos dan Qairawan mulai tahun 666 hingga 671 Masehi. Dakwah di Afrika secara garis besar, Afrika dibedakan menjadi dua, yaitu Afrika Utara dan Afrika Sub-Sahara. Wilayah Afrika Utara meliputi negara Mesir, Sudan, Libya, Aljazair, Tunisia, dan Maroko. Sementara itu, wilayah Afrika Sub-Sahara mencakup negara-negara yang tidak termasuk ke dalam Afrika Utara. Kekuasaan Islam di Afrika tidak berjalan mulus. Ketika Islam masuk, sering terjadi peperangan dengan Romawi Timur dan pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang barbar. Keadaan ini berlanjut hingga terjadi pergantian gubernur dari Hasan bin Nu'man kepada Musa bin Nusair pada tahun 708 Masehi, yaitu pada awal masa pemerintahan Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Musa bin Nusair dapat mengatasi berbagai pemberontakan agar hal itu tidak berulang di masa mendatang. Ia menempatkan orang-orang barbar ke dalam pemerintahannya. Sementara itu, aliran agama Islam yang diterima oleh penduduk setempat adalah Khawarij. Tidak diketahui pasti bagaimana Khawarij dapat masuk dan menyebar di sana. Bahkan sekitar tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, hampir seluruh Afrika Utara menganut aliran itu. Kaum Khawarij menjadikan pahamnya benar-benar mengakar di Afrika Utara, terutama di Jabal Nafusa dan daerah Tahart, sekarang bernama Tiaret. Dengan demikian, dakwah di Afrika Utara pertama kali dilakukan oleh kaum Khawarij. Di sisi lain, bahasa Arab berkembang sebagai bahasa percakapan dan hal ini bertahan sampai sekarang. Upaya ini dilakukan oleh orang-orang Baduy atau Arab yang bermigrasi ke sana. Mereka menikah dengan penduduk setempat dan secara bertahap terbentuklah penduduk barbar Arab yang sampai saat ini mendiami sebagian besar Afrika Utara.
Islam masuk ke Afrika Sub-Sahara melalui Afrika Utara. Sebelumnya wilayah ini dijajah oleh Romawi Timur selama sekitar 500 tahun. Sementara itu, Islam mencapai wilayah Sub-Sahara pada masa kepemimpinan Uqbah Bani Umayyah dan ia membutuhkan waktu selama 5 tahun. Selanjutnya, dinasti Al-Murabitun dan Al-Muwahhidun memiliki andil dalam menyebarkan Islam. Meskipun demikian, kedua dinasti itu sebenarnya berseteru. Al-Muwahhidun menuduh Al-Murabitun sebagai orang kafir dan memeranginya. Sementara itu, dakwah secara kultural dilakukan oleh para pedagang. Mereka membangun pemukiman di Sudan. Selama berdagang, mereka juga berdakwah. Di sepanjang bagian barat Afrika Sub-Sahara, Islam dapat diterima dengan mudah oleh suku Soninke dan leluhur suku Tokolor. Dari sini dakwah menyebar ke timur sampai ke lembah Senegal. Dakwah meluas hingga hampir seluruh Sub-Sahara. Mayoritas penduduknya pun Muslim. Hal ini juga tidak terlepas dari peran kerajaan Mali yang aktif berdakwah. Di pihak lain, sejak abad 18 sampai 19 Masehi, negara-negara Muslim Sub-Sahara dijajah bangsa Eropa. Mereka pun membagi-bagi wilayah jajahan antara sesama mereka. Sementara itu pada abad 20 Masehi, di mana negara-negara Sub-Sahara sudah merdeka, kehidupan ekonomi dan politik mereka pada hakikatnya masih terjajah. Adapun di Afrika Selatan, Islam dibawa oleh para saudagar dari Arab, Persia, dan India. Tidak hanya mereka, tokoh muslim dari Nusantara juga berjasa. Ia adalah Syekh Yusuf Al-Makassari pada tahun 1626 sampai dengan 1699 Masehi. Oleh penjajah Belanda, ia diasingkan ke perkebunan Zandblad sekitar 70 km dari Cape Town. Di tempat pengasingannya itu, Syekh Yusuf mampu meyakinkan masyarakat yang tertindas untuk tetap istiqomah dalam Islam. Thomas Arnold mengungkapkan bahwa Syekh Yusuf seorang ulama yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan ketika diasingkan ke Cape Town, ia juga sangat dihormati oleh penduduk setempat. Belanda juga mengasingkan sejumlah orang Islam berketurunan Melayu. Mereka dibawa ke Afrika Selatan sekitar abad 28 dan 29 Masehi. Di sana mereka berdakwah dan berhasil mengislamkan suku Hottentot. Selama setengah abad terakhir, kaum muslimin di koloni Cape Town lebih sering mendapat kunjungan dari negara-negara lain. Perhatian mereka lebih diarahkan kepada bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Di Claremont, di pinggir Cape Town, terdapat perguruan tinggi Islam yang menjadi pusat kegiatan dakwah. Salah satu metode yang dilakukan ialah menyantuni anak-anak terlantar untuk disantuni dan memberikan pendidikan agama Islam. Penting dicatat bahwa Islam tidak pernah memandang orang-orang yang berkulit hitam sebagai golongan yang lebih rendah. Persaudaraan pun terjalin antara pribumi dan pendatang. Hal inilah yang membuat suksesnya dakwah di Afrika Sub-Sahara. Nah, sekian penjelasan dari saya dan sumber-sumber yang telah saya dapati untuk menjelaskan tentang sejarah bagaimana perkembangan dakwah Islam itu menyebar di benua Afrika. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Dadah!